Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog di podcast monolog. Kali ini kita akan bicara mengenai silly season 2026. Pada dasarnya hampir semua kontrak pembalap MotoGP itu berakhir di akhir musim 2026. Hanya mungkin ada beberapa pembalap aja tuh yang kontraknya berakhir di akhir musim 2025 ini. Sebut aja kayak misalkan Franco Morbidelli, terus abis itu ada Luca Marini gitu ya. Nah, namun di vlog podcast kali ini kita akan bicara mengenai rumor yang hadir di pedok Qatar dan juga dari pedok WSBK Assen 2025 yang pada dasarnya dua event kegiatan balap tingkat dunia ini berjalan di race weekend yang sama walaupun berbeda waktunya. Nah, informasi dari kedua race weekend ini itu mengerucut ke arah di mana Honda HRC, Honda Racing Corporation itu lagi nyeting atau lagi men-set dua pembalap, yaitu Pedro Acosta dan juga pembalap WSBK yaitu Toprak Razgatlioglu untuk membalap bersama keluarga HRC di tahun 2026. Nah, jadi seperti itu. Nah, cerita ini terbagi dua ya. Yang pertama kita ngomongin tentang Pedro Acosta. Mengenai Pedro Acosta ini sebenarnya udah dicicil di beberapa podcast sebelumnya ya. Terutama yang mengenai pasca Austin, di mana Pedro Acosta akhirnya memberikan helm tuh ya dengan hashtag turning point. Ternyata sinyal tersebut itu makin kesini itu terasa semakin kuat gitu teman-teman sekalian. Sinyal bahwa Pedro Acosta akan meninggalkan KTM di akhir 2025 ini, sehingga menyebabkan dia di tahun 2026 kemungkinan besar akan berpindah pabrikan. Nah, pindah pabrikannya itu udah pasti karena sekarang ini kontraknya Pedro Acosta dengan KTM itu berakhir di akhir 2026, maka udah pasti ada yang namanya klausul exit yang memiliki kaitan dengan penalti, dia mesti bayar. Pasti karena KTM ini istilahnya sudah menumpuk aset untuk mengembangkan seorang Pedro Acosta yang mereka sering klaim kayak gitu, mulai dari RBRC, mulai dari Moto3, Moto2 bersama KTM terus gitu ya. Jadi uangnya udah banyak banget di situ. Jadi mereka ngebentengin Pedro Acosta untuk bisa exit ke tempat lain, yaitu dengan cara klausul penalti yang cukup besar. Saya nggak tahu harganya, niatnya angkanya berapa, cuman yang pasti perkiraannya adalah di angka jutaan euro. Nah, jadi seperti itu. Dan saat ini banyak yang berpikir bahwa pabrikan yang paling make sense untuk bisa membayarnya adalah Honda HRC. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Berita dari Assen ya. Nah, ini yang memberitakan adalah seorang podcaster juga, dan yang merupakan salah seorang bekas crew chief Danny Kent dan juga Stephen Bradl ketika waktu di Moto2 dulu, yaitu Peter Bohm ya. Dia berbicara dengan jurnalis Matt Oxley bahwa berita di Assen itu kuat banget bahwa memang Pedro Acosta tuh disetting untuk tahun 2026 membalap dengan HRC, dengan tim Honda MotoGP langsung di tahun 2026 nanti. Nah, dikatakan ya, rumor di pedok WSBK ya, walaupun itu WSBK tapi ngegibahin MotoGP, angkanya sekitar 67 ya, agak sedikit relate ya dengan yang sudah kita bicarakan di podcast monolog TMC Blog sebelumnya, yaitu di angka 10. Nah, 6-7 juta euro, 10 juta euro, perkiraan saya adalah ya sekitar sama lah, karena ini masih angkanya masih rumor ya, tapi yang pasti adalah untuk gajinya itu sekitar 6, 7 sampai mungkin 10. Angka 10-nya mungkin antara 7 dengan 10 itu ada angka 3 juta euro itu disiapkan atau disisakan untuk membayar penaltinya yang akan dibayar ke KTM. Make sense banget ya. Dan
Kalau tahun depan dia membalap langsung dengan HRC, terus di tim pabrikan yaitu Honda Castrol, nah kemungkinan yang akan digeser itu adalah Luca Marini, ya, karena Luca Marini memiliki kontrak yang berakhir di akhir musim 2025 ini. Nah, jadi perkiraannya adalah di tahun 2026 yang akan datang itu Honda Castrol akan membalap dengan kombinasi Joan Mir ya dengan Pedro Acosta, dua pembalap Spanyol. Nah, pertanyaannya tadi kan udah ngomongin tentang Toprak Razgatlioglu, ini gimana ceritanya? Nah, perkirakan kan langsung awalnya combine antara Pedro Acosta dengan Toprak ya, tapi ternyata agak sedikit berbeda. Nah, dari kemarin saya udah ngomongin di X, di Twitter, bahwa perekrutan antara Acosta dengan Toprak Razgatlioglu itu memiliki pola pendekatan dan path yang berbeda. Nah, cerita yang kedua adalah tentang Toprak. Nah, Toprak Razgatlioglu ini memang kebetulan di Assen itu hadir Kenan Sofuoglu yang merupakan manajernya, dan juga manajer bagi para pembalap Turki lainnya, kayak misalkan Can Oncu, Deniz Oncu, Bahattin Sofuoglu, yang juga merupakan ponakannya, dan termasuk Toprak Razgatlioglu ini, gitu. Nah, banyak yang melihat bahwa Kenan itu banyak bertemu dengan beberapa petinggi-petinggi Honda HRC di pedok WSBK. Salah satunya adalah dengan Takeo Yokoyama. Takeo Yokoyama ini dulu terkenal banget di MotoGP, dan sekarang dia berkiprah bersama HRC di WSBK. Nggak tahu apa yang diceritakan, cuman memang rumornya adalah Toprak Razgatlioglu sedang disetting juga untuk bisa bergabung dengan Honda HRC. Untuk tujuan akhirnya tetap di MotoGP bersama Honda. Namun untuk 2026 Toprak itu akan dulu mampir untuk membalap bersama Honda HRC di WSBK. Dia akan pakai CBR 1000 RRR Fireblade di sana, dan akan mencoba membawa Honda dan HRC untuk bisa lebih dekat ke gelar juara dunia WSBK di tahun-tahun mendatang. Nah, dengan rumor itu sampai ke klausul-klausul segala, dengan klausul-klausul, bukan klausul exit ya, klausul update, di mana jika mungkin Toprak bisa membawa Honda HRC berjaya di tahun 2026, maka dia akan memiliki juga jalan ke MotoGP. Kita akan bicarakan nanti ya gimana kira-kira pet Toprak di MotoGP-nya. Namun sebelum itu diberitakan juga bahwa latar belakang kenapa Toprak duluan di 2026 akan di set up ke Honda HRC WSBK adalah karena yang pertama adalah ini masih selevel ya antara BMW yang sekarang, BMW WSBK dengan Honda, sama-sama WSBK, terus bannya sama dan segala macam. Sementara jika kalau misalkan Toprak tahun 2026 itu membalap di MotoGP, itu agak sedikit nanggung karena 2026 regulasi wingletnya masih begitu ya, terus habis itu regulasi right head device juga masih aktif, dan juga yang pasti penggunaan ban itu masih Michelin, which is semua ini akan terjadi hanya setahun, untuk kemudian 2027 semuanya akan berubah. Aerodinamika akan semakin lebih kecil, terus habis itu right head device akan dihilangkan, di ban, terus habis itu ban terutama akan menggunakan Pirelli, which is merupakan ban yang dipakai oleh Toprak sekarang. Nah, oleh sebab itulah kenapa Toprak emang lebih bijak untuk tidak membalap di MotoGP 2026, karena benar-benar semuanya serba nanggung. Dia kalau misalkan dia pergi ke MotoGP 2026, dia akan berhadapan dengan sesuatu yang banyak banget yang baru, Michelin, terus habis itu right head device, terus habis itu aerodinamika, hanya untuk setahun doang. Terus habis itu 2027 dia akan menghadapi sesuatu yang benar-benar baru lagi. Sayang gitu ya. Jadi lebih baik memang Toprak di 2026 itu balap di Honda ya dengan CBR di WSBK. Entah dia akan menggantikan Iker Lecuona atau menggantikan Xavi Vierge, entahlah, kita kan nggak tahu. Jadi ya siapa aja yang mau diganti terserah deh, terserah HRC. Tapi yang pasti kalau misalkan Toprak berada di HRC Honda
Superbike itu merupakan sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena Toprak sendiri sih kalau di WSBK kan, WSBK itu memang pembalap itu memberikan andil tertentu, 0, sekian detik tertentu ditentukan oleh talenta dari pembalapnya. Jadi ya mungkin kalau misalkan Toprak di situ kita bisa berkaca pada ketika ketika BMW itu dipakai dia di awal-awal, walaupun menggunakan sasis super konsisten dan segala macam, BMW bisa berbicara ketika dipakai oleh seorang yang namanya Toprak Razgatliou, karena dia eksepsional banget gitu kalau menurut saya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ketika di 2027 barulah dia pindah ke setupnya begitu, dipindah ke MotoGP. Nah, Kenan Sofuoglu itu terakhir bilang bahwa dalam 2-4 pekan dari sekarang itu baru akan mulai jelas kira-kira Toprak di 2026 akan membalap di mana. Perkiraan saya dia akan larinya ke sini nih, Honda WSBK. Di sini walaupun Kenan Sofuoglu masih ngomongin tentang Honda apakah Yamaha, apakah ke Honda apakah Yamaha. Penyebutan nama Yamaha perkiraan saya hanyalah untuk bisa membuat bargaining position dari Toprak Razgatliou itu ke semakin tinggi. Jadi atau masih tetap tinggi. Tapi kalau menurut saya sepertinya sekarang udah mau hampir fix ke arahnya ke Honda. Walaupun dia mampir dulu nanti di WSBK. Nah, jadi seperti itu. Nah, 2027 akan kemana? Ke Castrol Honda atau ke LCR Honda? Perkiraan saya ya bisa aja dua-duanya. Dan terakhir Kenan juga udah mulai melunak bahwa Toprak nanti kalau misalkan di MotoGP nggak perlu harus ke tim factory. Jadi dia bisa aja ke tim satelit, karena dia tahu sekarang di zaman MotoGP zaman sekarang itu tim satelit MotoGP pun level supportnya udah mirip seperti kayak tim factory. Terbukti Pramac Ducati di 2025 bisa juara dunia bersama Jorge Martin. Nah, jadi seperti itu. Dan ada juga sih kalau menurut saya kemungkinan di 2027 nanti Toprak akan membalap di LCR Honda, terutama di Idemitsu. Karena apa? Salah satu klausul Idemitsu mau menjadi salah satu support sponsor di sisi Idemitsu adalah dia harus pembalapnya pembalap Asia. Nah, Turki kalau kita lihat dari Asia Talent Cup itu termasuk Asia Oceania, bisa lah mungkin ya dia menjadi salah satu representatif dari pembalap Asia Toprak Razgatliou ini, sehingga dia mungkin masih bisa masuk ke posisinya di tim Honda LCR di Idemitsu-nya. Walaupun dia tetap juga menurut saya punya kesempatan untuk bisa menggantikan posisi dari yang sekarang dipakai oleh Johann Zarco. Johann Zarco boleh aja sih nanti di 2027 pindah ke Honda Castrol, boleh aja kalau menurut saya sih oke. Nanti 2027 dia akan bertandem dengan Pedro Acosta, Johann Zarco di Honda Castrol 2027 850 cc. Aerodinamika dikit, right head device dihilangkan, ban Pirelli luar biasa. Kalau menurut saya akan memberikan sesuatu yang mungkin akan bikin mengejutkan. Sementara di LCR Honda ada di situ menempati posisinya yang ditinggalkan oleh Zarco ada Toprak Razgatliou dengan Honda RC214 sekarang nanti ya, RC214, karena biasanya perpindahan kubikasi akan menambah beda nomenklatur dari motor Honda RC-V gitu. Bersama siapa ya, bisa aja dengan Sikong, dengan Sofiat Chantra, atau mungkin ya pembalap Indonesia Mario Ajit, serah deh. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian, kira-kira peta kekuatan dari Honda ya, dengan rumor bahwa mereka akan men-set baik itu Pedro Acosta dan juga Toprak Razgatliou untuk bisa bergabung dengan keluarga HRC ya, baik itu di MotoGP dan juga WSBK, walaupun akhirnya tujuannya tetap ke MotoGP. Sesuatu yang sedikit mengubah ya mungkin peta dari line up kekuatan dari Honda di 2 tahun mendatang. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di vlog monolog kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog monolog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.